Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan yang terbaik sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan lancar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Perkenalkan, nama saya Nada Safira Rizka dengan NPM 251105010032, semester 1, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada video ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi dari mata kuliah Studi Islam Akidah dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Alim LCMA. Semoga beliau senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya terdapat beberapa materi pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu akidah dan prinsip dasar Islam, syahadatain. Yang kedua, Islam sebagai agama wahyu. Yang ketiga, perkara yang dapat membatalkan akidah. Yang keempat, izzatul Islam wal muslimin. Yang kelima, wasatiyah dalam akidah. Yang keenam, aliran mazhab akidah. Yang ketujuh, liberalisasi akidah dan syariah. Yang kedelapan, uswatun hasanah Rasulullah SAW. Yang kesembilan, wala dan bara. Yang kesepuluh, mewaspadai aliran sesat. Yang kesebelas, hari kiamat dan kehidupan akhirat. Dan yang terakhir, integrasi akidah dan dakwah. Baik, langsung ke materi yang pertama, yaitu akidah dan prinsip dasar Islam, syahadatain. Adapun definisi akidah secara bahasa berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan yang kuat. Makna ini menunjukkan bahwa akidah bukan keyakinan yang lemah atau mudah berubah, tetapi keyakinan yang mengikat hati seseorang dengan kokoh. Sedangkan secara istilah, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, tanpa keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Nah, dalam Islam, akidah itu mencakup keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, serta takdir baik dan buruk. Jadi seluruh keyakinan ini harus bersumber dari Al-Quran, sunnah yang sahih, dan ijma' ulama. Dalam Quran Surah Al-An'am ayat 82 disebutkan yang artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Selanjutnya ada hakikat syahadat la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun utama yang tidak bisa dipisahkan. Pertama adalah an-nafyu, yaitu menolak dan mengingkari seluruh bentuk sesembahan selain Allah, termasuk praktik kufarat, klinik, dan kepercayaan mistis. Yang kedua adalah al-isbat, yaitu menetapkan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Nah, di sini artinya syahadat bukan hanya pengakuan lisan, tetapi juga penolakan total terhadap segala bentuk kesyirikan. Selanjutnya ada definisi syahadatain. Syahadatain berarti dua persaksian, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Yang pertama syahadat tauhid, yaitu menegaskan pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Nah, sedangkan syahadat rasul menetapkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya teladan dalam beragama. Nah, artinya syahadat itu ikrar setia seorang hamba untuk menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan ibadah dan menjadikan Rasulullah sebagai satu-satunya teladan dalam beragama. Selanjutnya ada syarat sah syahadat. Yang pertama ilmu, yaitu mengetahui makna la ilaha illallah. Yang kedua yakin, yaitu orang yang mengingkarkannya harus meyakini kandungan syahadat itu. Yang ketiga qabul atau menerima, yaitu menerima kandungan dan konsekuensi dari syahadat, yakni menyembah Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Yang keempat inqiyad, yaitu tunduk dan patuh dengan kandungan makna syahadat. Yang kelima sidik atau jujur, yaitu mengucapkan syahadat dengan pembenaran dalam hatinya. Yang keenam ikhlas, yaitu membersihkan amal dari kepentingan selain Allah sehingga terbebas dari syirik, riya,
dan sum'ah. Yang ketujuh, mahabbah, yaitu kecintaan, mencintai syahadat dengan cinta yang tulus, bersih, tanpa tercampur kepentingan hawa nafsu. Yang kedelapan, mengingkari tauhid, yaitu mengingkari segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Selanjutnya, materi yang kedua, Islam sebagai agama wahyu. Yang pertama, definisi Islam. Secara bahasa, Islam berarti berserah diri, tunduk, dan patuh kepada Allah. Kata Islam juga berkaitan dengan salam, yaitu damai dan keselamatan. Jadi, seorang muslim sejatinya adalah orang yang membawa kedamaian bagi lingkungannya. Secara istilah, Islam adalah agama yang berisi aturan-aturan Allah yang dibawa oleh Rasul-Nya untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, Islam sebagai agama wahyu atau dinul wahyi. Islam disebut sebagai agama wahyu karena sumber ajarannya langsung dari Allah SWT, bukan hasil pemikiran manusia atau tradisi budaya. Nah, Al-Quran menjadi kitab suci utama yang keasliannya terjaga dan kebenarannya bersifat absolut. Nah, hal inilah yang membedakan Islam dari agama budaya yang lahir dari tradisi manusia tanpa landasan wahyu ilahi. Yang ketiga, karakteristik ajaran Islam. Islam bersifat menyeluruh atau sumuliah, mencakup ibadah, sosial, hingga hubungan manusia dengan alam. Jadi tidak ada satupun urusan yang terlewatkan, bahkan hal sekecil apapun sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu, Islam juga bersifat universal dan berlaku untuk seluruh manusia di setiap zaman dan tempat. Dan rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta alam, termasuk bagi masyarakat primitif sekalipun karena ajarannya sesuai fitrah. Contoh, seperti dakwah toharah atau kebersihan. Yang keempat, sifat-sifat khusus ajaran Islam. Yang pertama, ilahiyah atau rabbaniyah, yaitu bersumber dari Tuhan sehingga standarnya tetap dan tidak berubah-ubah mengikuti selera manusia. Yang kedua, insaniyah, sesuai fitrah manusia, yaitu menghargai kemanusiaan. Yang ketiga, waqi'iyah atau realistis, yaitu praktis dan tidak memberatkan, ada keringanan atau rukhsah bagi yang kesulitan, seperti menjamak sholat saat perjalanan. Yang keempat, ada wasatiyah atau pertengahan, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Yang kelima, al-wuduh atau jelas, ajarannya gamblang, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit, terutama konsep ketuhanan yang esa atau tauhid. Yang kelima, dinamis, antara sawabit dan murunah. Sawabit adalah hal-hal prinsip yang tidak boleh berubah, seperti jumlah rakaat sholat dan bahasa dalam akidah madhah. Yang kedua, murunah, yaitu fleksibel dalam penggunaan sarana dan teknologi. Misalnya, penggunaan speaker untuk azan atau teknologi untuk kemaslahatan ibadah. Adapun kesimpulan yang pertama, Islam bukan sekadar identitas, tapi harus diaktualisasikan melalui akhlak. Yang kedua, indikator keislaman yang baik adalah ketika orang lain merasa aman dan selamat dari gangguan lisan serta perbuatan kita. Tujuan akhir Islam adalah meraih kebahagiaan holistik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selanjutnya, materi yang ketiga, perkara yang dapat membatalkan akidah. Yang pertama, ar-ridha atau murtad, yaitu keyakinan adanya keraguan terhadap rukun iman atau niat keluar dari Islam dalam hati. Yang kedua, ucapan, menghina simbol agama, Allah atau Rasul. Yang ketiga, perbuatan, tindakan nyata seperti menyembah berhala atau berpindah agama secara sadar. Yang kedua, kesyirikan, syirik akbar, yaitu menyekutukan Allah dalam ibadah, seperti meminta bantuan gaib ke dukun, jin, atau sesaji kepada makhluk halus. Syirik asghar, penyakit hati seperti riya, ingin dipuji, dan ujub, bangga diri yang dapat menghanguskan pahala amal. Selanjutnya yang ketiga, pengakuan adanya nabi baru, mengingkari keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, mempercayai atau mengikuti orang yang mengaku mendapat wahyu atau nabi setelah Rasul. Yang keempat, mengubah hukum Allah, yaitu menghalalkan yang haram, seperti menganggap zina, riba, atau miras itu boleh. Nah, yang kedua, mengharamkan yang halal,
yaitu melarang apa yang sudah diizinkan oleh syariat secara sah. Yang kelima, paham dan tren modern yang menyimpang, yaitu ghazul fikri, yakni paham ateisme, komunisme, atau pemikiran yang meniadakan peran Tuhan dalam kehidupan. Ramalan nasib, seperti mempercayai ramalan zodiak, garis tangan, hingga tren mistis digital, seperti cek hodam gitu. Nah, kesimpulannya, pentingnya tajdidul iman atau memperbarui iman dengan terus menuntut ilmu dan menjaga lisan serta hati agar tidak terjebak dalam perilaku takfiri atau mudah mengkafirkan sesama muslim. Selanjutnya materi yang keempat, Izzatul Islam wal Muslimin. Kejayaan Islam dan kemuliaan kaum muslimin. Izzah bukanlah sekadar kesombongan, melainkan kemuliaan dan harga diri yang Allah titipkan kepada Islam. Izzah hadir saat seorang muslim mampu memadukan keteguhan akidah dengan keluhuran akhlak serta kemajuan peradaban. Ada definisi izzah atau kemuliaan. Kata izzah seakar dengan kata aziz yang berarti perkasa, mulia, kuasa, agung, jaya, berkuasa, dahsyat, tak terkalahkan, dan juga lawan dari kata hina. Jadi, Izzatul Islam wal Muslimin merupakan suatu istilah yang menunjukkan kejayaan Islam dan pemeluknya dari kalangan kaum muslimin. Selanjutnya ada beberapa poin meraih izzah. Yang pertama, tauhid, yaitu membebaskan manusia dari penyembahan makhluk menuju penghambaan kepada Allah yang Maha Perkasa. Yang kedua, amal soleh, kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan mengangkat derajat dan nama baik seseorang secara alami. Yang ketiga, budaya ilmu, Allah menjanjikan derajat tinggi bagi orang berilmu, bahkan ilmu dapat mengangkat martabat seseorang budak menjadi pemimpin. Yang keempat, ukhuwah dan loyalitas, yaitu kekuatan umat lahir dari sinergi dan loyalitas antar sesama muslim, terutama dalam memperkuat ekonomi umat. Ada izzah dalam tantangan modern. Yang pertama, sains dan teknologi, yaitu penguasaan teknologi adalah syarat mutlak agar umat Islam disegani dan mewakili wibawa di dunia internasional. Yang kedua, dakwah, yaitu menjadi agen perubahan yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya hidayah Allah. Yang ketiga, kemanusiaan, yaitu Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin yang membawa manfaat bagi seluruh alam melalui kemajuan peradaban. Ada kunci keteguhan, yaitu sabar dan doa. Sabar menghadapi tantangan hidup tanpa putus asa. Hilangnya kesabaran adalah awal dari kehinaan diri. Yang kedua, doa izzah, yaitu menggantungkan harapan hanya kepada Allah sebagai satu-satunya zat dan berkuasa mengangkat atau merendahkan derajat seseorang. Selanjutnya materi yang kelima, wasatiyah dalam akidah. Yang pertama, definisi Islam wasatiyah. Wasatiyah berarti Islam yang adil, pilihan terbaik, dan berada di jalan tengah. Hal ini didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 143 yang menyebut umat Islam sebagai ummatan wasaton, yaitu umat pertengahan. Nah, prinsip utamanya itu tidak ifrat, tidak berlebih-lebihan atau ekstrim kanan atau menambah-nambahkan ajaran, dan tidak tafrid atau tidak meremehkan atau ekstrim kiri atau mengurangi ajaran. Yang kedua, karakteristik wasatiyah. Seseorang yang menerapkan prinsip ini akan memiliki sikap proporsional atau mengedepankan musyawarah dan kemaslahatan umat. Yang kedua, islahiyah atau reformatif, yaitu selalu berorientasi pada perbaikan dengan tetap mengakomodasi kemajuan zaman, tidak kaku atau jamut, namun tidak juga terlalu bebas atau liberal. Yang ketiga, tawazun atau seimbang, seimbang dalam segala sisi kehidupan termasuk akidah dan muamalah. Yang ketiga, pentingnya wasatiyah untuk keamanan. Penerapan wasatiyah memberikan manfaat besar bagi stabilitas. Yang pertama, himayatuddin atau menjaga agama, yaitu mencegah kerusakan peradaban akibat sikap ekstrim atau hulu. Jadi agama itu mudah dan tidak boleh dipersulit. Yang kedua, himayatul ummah, yaitu menjaga umat, menjaga akidah, pikiran, akhlak, dan ukhuwah Islamiyah agar tidak terjadi perpecahan atau gerakan takfiri atau mudah mengkafirkan orang lain. Yang ketiga, himayatul daulah, menjaga negara. Umat Islam
yang wasati akan taat pada Allah, Rasul, dan ulil amri, serta tidak melakukan pemberontakan selama hak beribadah tetap dilindungi. Yang keempat, bentuk keseimbangan dalam kehidupan. Yang pertama, ilmu dan amal. Beramal harus didasari ilmu agar tidak tertolak, dan berilmu harus disertai amal agar tidak terkena murka Allah. Yang kedua, khauf dan raja. Seimbang antara rasa takut akan azab Allah dan harap akan rahmatnya. Jika hanya takut, manusia akan putus asa. Jika hanya berharap, manusia akan meremehkan dosa. Yang ketiga, dunia dan akhirat. Islam menuntut umatnya untuk mengejar akhirat tanpa melupakan bagian dunianya. Ada konsep ikhtiar sebelum bertawakal, seperti contoh Nabi yang menyuruh mengikat unta terlebih dahulu sebelum berserah diri. Jadi kesimpulannya, konsep wasatiyah adalah cara berislam yang menyeluruh, seimbang, dan damai. Dengan prinsip ini, seorang muslim dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menjadi rahmat bagi lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, materi yang keenam, aliran mazhab akidah. Yang pertama, nubuat perpecahan umat. Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan bahwa umat Islam adalah akan terpecah menjadi 73 golongan. Dari sekian banyak kelompok tersebut, hanya satu yang selamat, Al-Firqah An-Najiyah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kuncinya adalah mengikuti ajaran Nabi dan para sahabat. Yang kedua, definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang mencocokkan ucapan, perbuatan, dan ketetapan hidupnya dengan sunnah Nabi SAW. Yang kedua, al-jamaah, merujuk pada para sahabat Nabi, generasi tabi'in, dan tabi'ut tabi'in atau generasi awal Islam. 3. Model mazhab akidah Ahlus Sunnah. Para ulama menyepakati 3 rumusan utama akidah yang valid dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, Ahlul Hadis, yaitu pelopornya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu fokus pada teks hadis secara murni. Yang kedua, Asy'ariyah, imamnya adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, yaitu banyak diikuti oleh ulama Syafi'iyah termasuk di Indonesia. Yang ketiga, Maturidiyah, imamnya adalah Abul Mansur Al-Maturidi. Nah, Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah ini sering menggunakan pendekatan logika atau akli untuk membantah kaum ateis dan Mu'tazilah yang mendewakan akal. Yang keempat, ada aliran yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, Khawarij, yaitu kelompok ekstremis yang suka mengkafirkan orang di luar golongan. Mereka menghalalkan darah sesama muslim, menghalalkan pemberontakan, dan menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir. Yang kedua, Syiah, atau kelompok yang berlebihan dalam memuja sahabat Ali bin Abi Thalib dan keturunannya. Mereka mengkafirkan sebagian besar sahabat Nabi seperti Abu Bakar dan Umar, serta memiliki ajaran khas seperti nikah mut'ah. Yang ketiga, Mu'tazilah, atau kelompok yang terlalu mendewakan akal di atas wahyu. Yang keempat, Murji'ah, Jabariyah, Jahmiyah, yaitu aliran-aliran yang memiliki penyimpangan dalam memahami konsep iman dan takdir. Yang kelima, ada prinsip dalam menghadapi perbedaan. Perbedaan dalam masalah fikih seperti kunut atau tidak adalah hal yang lumrah dan tidak mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah selama kiblatnya sama, sholat 5 waktu, dan tidak mengkafirkan sesama. Mereka tetaplah saudara seiman. Jadi kesimpulannya, penting untuk mempelajari aliran akidah agar cara pandang kita tidak sempit namun tetap memiliki batasan yang jelas sesuai ajaran Nabi dan para sahabat. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah jalan tengah yang menjaga keseimbangan antara wahyu dan akal. Selanjutnya, materi yang ketujuh, liberalisasi akidah dan syariah. Yang pertama, asal-usul dan definisi liberalisme. Liberalisme awalnya lahir di Barat sebagai gerakan pencerahan untuk membebaskan pemikiran dari doktrin agama gereja yang dianggap menghambat sains. Namun, ketika diadopsi ke dalam Islam, gerakan ini cenderung menggugat teks-teks agama yang sudah baku atau qat'i. Nah, ciri utamanya itu mendewakan akal di atas iman dan menekankan kebebasan individu tanpa batas. Yang kedua, liberalisme di Islam di Indonesia. Pemikiran liberal di Indonesia mulai marak pada tahun 2000-an, salah satunya melalui jaringan Islam Liberal atau JIL. JIL
Nah, ide-ide yang dibawa seringkali provokatif dan masuk ke ranah akademik di kampus-kampus Islam. Yang pertama, fikih lintas agama, yaitu munculnya nikah beda agama. Yang kedua, pluralisme salam, adanya tren mencampur adukan salam dari berbagai agama yang sebenarnya tidak disetujui oleh para tokoh lintas agama di Indonesia karena setiap agama punya identitas masing-masing. Yang ketiga, contoh kasus liberalisasi Islam dan syariah. Ada beberapa fenomena liberalisasi yang dianggap menyimpang dari syariat. Yang pertama, Aminah Wadud, yaitu menjadi khotib dan imam salat Jumat dengan makmum laki-laki di sebuah gereja yang bertentangan dengan hukum asas ibadah dalam Islam. Yang kedua, gugatan hukum waris dan poligami. Orang liberal sering menggugat aturan waris atau laki-laki mendapat 2 bagian dan poligami dengan dalil kesetaraan gender tanpa melihat hikmah di balik teks agama. Yang ketiga, isu LGBT, yaitu dukungan terhadap kelompok minoritas seperti LGBT melalui jurnal-jurnal akademik yang dianggap provokatif. Yang keempat, bahaya modern, media sosial dan ateisme. Di era digital, pemikiran liberal dan ateis semakin mudah menyebar melalui podcast dan media sosial. Yang pertama, munculnya ateisme. Selain liberalisme, kini muncul tren ateisme terang-terangan atau tidak percaya Tuhan atau akhirat, yang dianggap lebih berbahaya karena memutus hubungan manusia dengan penciptaannya. Yang terakhir, sikap kritis. Mahasiswa dan akademisi dihimbau untuk bersikap kritis terhadap tokoh-tokoh yang mencoba menggugat konsep dasar Islam di media sosial. Nah, kesimpulannya, tujuan utama kuliah akidah ini adalah untuk meluruskan pemahaman umat agar tidak terjebak dalam liberalisme, pemikiran yang menyesatkan, serta mengedukasi masyarakat mengenai batasan-batasan dalam beragama yang tidak boleh dilampaui atas nama kebebasan. Selanjutnya, materi yang ke-8, Uswatun Hasanah Rasulullah SAW. Implementasi keteladanan Rasulullah SAW sebagai konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Yang pertama, dasar kewajiban meneladani Nabi. Ketaatan kepada Allah tidak akan sempurna tanpa ketaatan kepada Rasulullah. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran seperti surah An-Nisa ayat 80 dan An-Nur ayat 56 yang memerintahkan umat Islam itu untuk taat kepada Rasul agar mendapat rahmat. Mengikuti jejak Nabi adalah bukti nyata dari keimanan seseorang. Yang kedua, bentuk-bentuk implementasi keteladanan. Yang pertama, membenarkan sabda Nabi, yaitu meyakini semua yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti tentang surga, neraka, dan hal gaib karena perkataan beliau adalah wahyu, bukan hawa nafsu. Yang kedua, menjauhi larangan Nabi, yaitu meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah, mulai dari hal kecil seperti larangan makan dengan tangan kiri, hingga hal besar yang menyelisihi fitrah manusia seperti LGBT yang dapat mendatangkan fitnah dan penyakit. Yang ketiga, ittiba' dalam ibadah, yaitu melakukan ibadah sesuai contoh Nabi tanpa bersikap kreatif sendiri karena amalan yang tidak sesuai tuntunan akan ditolak. Yang ketiga, mencintai Nabi melebihi segalanya. Keimanan seorang belum sempurna hingga ia mencintai Rasulullah melebihi cintanya kepada orang tua, anak, harta, bahkan dirinya sendiri, yaitu totalitas dalam keseharian, yaitu mencocokkan segala gerak-gerik mulai dari cara berpakaian, makan, dengan cara membaca basmalah, hingga cara berjalan dan berinteraksi sosial atau mengucap salam dengan sunnah Nabi. Nah, contoh sahabat Anas bin Malik saking cintanya kepada Nabi ikut menyukai labu atau duba karena melihat Nabi menyukainya meskipun awalnya itu bukan seleranya. Yang keempat, mengenal Nabi melalui ilmu. Agar bisa meneladani, seseorang harus mengenal kepribadian Nabi SAW secara mendalam, yaitu dengan mempelajari sirah nabawiyah dan kitab Asyamil Al-Muhammadiyah yang membahas kepribadian serta kebiasaan sehari-hari Rasulullah. Nah, tujuannya untuk membangun rasa cinta yang kemudian mendorong seseorang untuk mengikuti sunnah secara sukarela. Nah, kesimpulannya, meneladani Rasulullah bukan hanya soal ritual, tetapi mencakup seluruh kehidupan. Dengan mengikuti sunnah, seseorang akan terhindar dari fitnah dan kesesatan serta mendapatkan jaminan surga di akhirat.
Selanjutnya materi yang ke-9 yaitu wala dan bara. Definisi wala dan bara. Wala adalah cinta dan loyalitas kepada Allah, Rasulullah SAW, dan kaum muslimin. Bara adalah berlepas diri dari kekufuran, kesyirikan, dan amalan yang menyelisihi Islam, tanpa memusuhi individu, tetapi menolak keyakinan dan perbuatannya. Yang kedua ada urgensi wala dan bara. Prinsip ini menjaga kemurnian akidah dan menentukan apa yang harus dicintai serta dijauhi oleh seorang muslim. Ia membantu memilih sikap yang benar dan menjauhi penyimpangan. Dalam Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 4, yang artinya, sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiran kalian, dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian untuk selamanya hingga kalian beriman kepada Allah semata. Yang ketiga, sikap wala terhadap kaum muslimin. Wala ditunjukkan dengan mencintai sesama muslim, menolong dalam kebaikan, menjaga persaudaraan, memuliakan ulama, dan tetap setia pada ajaran Islam. Yang keempat, sikap bara. Bara bermakna menjauhi dan menolak kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, serta ideologi yang bertentangan dengan Islam sambil tetap berlaku adil dan berbuat baik kepada non-muslim yang tidak memusuhi. Jadi kesimpulannya, wala dan barok adalah prinsip akidah yang saling melengkapi. Wala menguatkan cinta dan loyalitas kepada Allah, Rasul, dan kaum muslimin, sementara barok menegaskan penolakan terhadap kekufuran dan penyimpangan. Dengan memahami keduanya, seorang muslim mampu menjaga kemurnian iman dan memilih sikap yang benar dalam kehidupan. Selanjutnya materi yang ke-10, mewaspadai aliran sesat. Ada 10 kriteria aliran sesat menurut MUI. Yang pertama, mengingkari rukun iman, yaitu tidak mempercayai salah satu unsur rukun iman, yaitu Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Yang kedua, akidah tidak sesuai dalil syar'i, mengajarkan keimanan yang tidak berdasar pada Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama. Yang ketiga, mengakui turunnya wahyu setelah Al-Quran, yaitu mengklaim ada kitab atau wahyu baru selain Al-Quran. Yang keempat, mengingkari kebenaran isi Al-Quran, yaitu menolak ayat tertentu, menyatakan Al-Quran tidak lengkap atau sudah berubah. Yang kelima, menafsirkan Al-Quran tanpa kaidah ilmu, yaitu menafsirkan ayat secara bebas tanpa ilmu tafsir atau tidak sesuai pemahaman ulama. Yang keenam, mengingkari hadis Nabi, yaitu menolak seluruh atau sebagian hadis sebagai sumber hukum. Yang ketujuh, menghina Nabi dan Rasul, yaitu merendahkan, melecehkan, atau menolak kemaksuman para nabi. Yang kedelapan, mengaku sebagai nabi baru, yaitu mengklaim menjadi nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Yang kesembilan, mengubah pokok ibadah, yaitu mengganti tata cara ibadah wajib seperti sholat, puasa, zakat, haji tanpa dasar syar'i. Yang terakhir, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil. Jadi mengkafirkan individu atau kelompok Islam tanpa dasar yang benar dalam syariat. Selanjutnya materi yang ke-11, hari kiamat dan kehidupan akhirat. Ada hakikat kiamat dan urgensi persiapan. Yang pertama, kedekatan kosmis, yaitu Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa beliau dan kiamat diutus seperti dua jari, seperti dari telunjuk dan jari tengah. Ini menunjukkan bahwa dunia sudah berada di fase akhirnya. Yang kedua, fenomena tanda kecil, yaitu hampir seluruh tanda kiamat kecil seperti merebaknya perzinaan, hilangnya amanah, dan perlombaan membangun gedung tinggi telah nyata. Yang ketiga, orientasi mukmin. Jadi, fokus utama pada kapan waktunya, melainkan apa bekalnya. Pertanyaan malaikat kepada orang yang bertanya tentang kiamat adalah apa yang telah kau siapkan untuknya. Selanjutnya ada tiupan sangkakala dan runtuhnya semesta. Yang pertama itu ada tiupan pertama, yaitu al-faza'at dan as-sa'at, yaitu
malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang mengakibatkan kepanikan luar biasa, lalu kematian massal seluruh makhluk, yaitu gunung-gunung hancur seperti bulu yang dihamburkan dan laut meluap. Tiupan kedua, al-ba'ts atau kebangkitan, yaitu manusia dibangkitkan dari tulang ekor yang tidak hancur. Jadi proses ini tuh berlangsung setelah hujan khusus turun yang menumbuhkan jasad manusia kembali dari tanah. Selanjutnya ada pengumpulan di padang mahsyar. Yang pertama kondisi geografis, yaitu bumi diganti menjadi hamparan putih seperti perak. Tidak ada dataran tinggi maupun rendah. Yang kedua kondisi manusia pada saat itu, yang pertama hafiyah, yaitu telanjang kaki tanpa alas kaki. Yang kedua uratan, telanjang dada, yaitu tanpa pakaian sehelai pun. Yang ketiga ghurlan, belum dihitan. Jadi seperti kembali ke fitrah penciptaan awal. Selanjutnya ada penderitaan keringat, yaitu matahari didekatkan jarak 1 mil. Jadi manusia akan tenggelam dalam keringatnya sesuai kadar dosanya. Ada yang sampai mata kaki, pinggang, hingga menelan mulut. Selanjutnya ada syafaat agung dan pengadilan dimulai. Yang pertama masa tunggu, yaitu manusia menunggu dalam kepedihan selama durasi yang setara dengan 5.000 tahun dunia. Yang kedua syafaatul uzma, yaitu Nabi Muhammad SAW bersujud lama di bawah arsy hingga Allah berfirman, angkat kepalamu, berilah syafaat, maka akan dikabulkan. Yang ketiga, inilah titik dimulainya persidangan akbar untuk seluruh umat manusia. Selanjutnya ada hisab, audit amal tanpa celah. Yang pertama komunikasi langsung. Jadi ini Allah berbicara langsung kepada setiap hamba tanpa ada penerjemah. Yang kedua bungkamnya lisan, yakni mulut dikunci agar tidak bisa berargumen atau berbohong. Yang ketiga saksi otentik, anggota tubuh, yakni tangan dan kaki bersaksi atas setiap perbuatan rahasia. Yang kedua bumi, menjadi saksi bisu yang berbicara tentang apa yang dilakukan manusia di atas permukaannya. Yang ketiga catatan amal, kitab diberikan dari kanan, tanda selamat, atau dari belakang atau kiri, itu tanda celaka. Selanjutnya kekuatan tauhid dan rahasia keselamatan. Yang pertama mizan, timbangan. Amal ditimbang dengan timbangan yang memiliki 2 daun timbangan. Yang kedua kartu tauhid, yaitu rahasia keselamatan seseorang seringkali terletak pada kemurnian tauhidnya. Salah satu kartu bertuliskan la ilaha illallah sanggup mengalahkan beratnya 99 gulungan besar dosa yang sejauh mata memandang. Yang ketiga, tauhid adalah akar, yaitu amalan sebanyak apapun tanpa tauhid akan debu yang berterbangan atau haba'an mansura. Golongan elit masuk surga tanpa hisab. Privilege khusus, yakni terdapat 70.000 orang dan hambatan besar lainnya yang melompati proses hisab dan azab. Yang kedua, karakteristik utama, ada anti syirik, tidak melakukan praktik syirik, klinik atau perdukunan. Yang kedua, anti tatoyur, atau tidak percaya pada ramalan Nabi atau menganggap sial pada benda atau hewan tertentu. Yang ketiga, tawakal mutlak. Hati mereka benar-benar bersandar hanya kepada Allah dalam setiap urusan hidup. Selanjutnya ada keabadian yang tak terputus. Penyembelihan al-maut atau kematian divisualisasikan dalam bentuk domba, lalu disembelih di antara surga dan neraka. Makna simbolik, pasca peristiwa ini tidak ada lagi kata mati. Kehidupan menjadi abadi selamanya. Nah, penegasan akidah, yakni akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini surga dan neraka tidak akan pernah musnah. Ahli surga akan terus bertambah kenikmatannya dan ahli neraka akan tetap dalam siksaannya. Jadi kesimpulannya, dunia adalah tempat menanam, yakni kehidupan saat ini adalah satu-satunya kesempatan untuk berinvestasi. Yang kedua, akhirat adalah tempat memetik. Jadi tidak ada lagi amal di sana. Yang ada hanyalah balasan atau jaza. Jadi berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Selanjutnya materi yang terakhir yakni
integrasi akidah dan dakwah. Yang pertama, hubungan tak terpisahkan, akidah dan dakwah. Definisi, dakwah adalah manifestasi dari akidah. Akidah yang kuat secara otomatis akan mendorong seseorang untuk meneruskan risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misi utama yaitu mengeluarkan manusia dari gelapnya kesyirikan menuju cahaya tauhid yang terang benderang. Nah, ibadah paling utama yaitu mengajak manusia ke jalan Allah adalah sebaik-baiknya ucapan dan perbuatan manusia, seperti dalam Quran surah Fussilat ayat 33. Ada multi level atau reward. Jadi, setiap satu orang yang mendapat petunjuk melalui lisan kita, pahalanya akan terus mengalir tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Selanjutnya ada dakwah, kewajiban kolektif, bukan hanya ulama. Jadi prinsip dasar yaitu balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau satu ayat. Nah, yang kedua jiwa dai dalam setiap profesi. Yang pertama, dakwah bukan soal seragam, tapi soal jiwa. Yang kedua, guru, pedagang, pilot, hingga tukang sapu harus memiliki jiwa pendakwah. Nah, dakwah dilakukan dengan menunjukkan kejujuran, amanah, dan nilai kebenaran dalam profesi masing-masing. Selanjutnya ada karakteristik dakwah yang benar. Yang pertama, rahmatan lil alamin, yaitu dakwah Islam harus membawa kasih sayang dan manfaat bagi seluruh alam, seperti manusia, hewan, hingga tumbuhan. Yang kedua, merangkul, bukan memukul, yaitu dilakukan dengan cara yang santun, hikmah, mencerahkan, dan menenangkan, bukan dengan kesombongan atau kekerasan. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar, menjadi umat terbaik, khaira ummah. Syaratnya adalah aktif mengajak pada kebaikan dan berani mencegah kemungkaran. Selanjutnya, tantangan dan strategi dakwah modern. Jadi hambatan internal, yaitu bahaya niat yang tidak jelas, seperti ingin populer atau mencari dunia, dan cara penyampaiannya yang kaku atau kurang hikmah. Yang kedua, dakwah digital, yakni media sosial harus dikelola secara profesional untuk dakwah internasional, bukan sekadar tempat berbagi hal yang sia-sia. Yang ketiga, update intelektual, yaitu pendakwah harus tetap terus memperbarui ilmu dan informasi agar mampu memberikan solusi relevan bagi problematika umat saat ini. Selanjutnya, dakwah sebagai benteng negeri. Sosok muslihun atau perbaik, yaitu keberadaan orang-orang yang melakukan perbaikan adalah penghalang turunnya azab Allah di suatu negeri. Yang kedua, risiko menghentikan dakwah, yaitu menyudutkan para dai atau menghentikan dakwah dapat mengundang bencana alam dan menyebabkan doa-doa kita tidak lagi dikabulkan. Jadi kesimpulannya, integrasi akidah dan dakwah berarti menjadikan tauhid sebagai energi untuk mengajak orang lain kepada kebenaran. Nah, dakwah itu harus dilakukan dengan bahasa yang baik, metode yang berharap, serta memberikan kemudahan, bukan untuk mempersulit. Demikian penjelasan materi akidah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Sekian, syukron, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.